Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Detania Suharja SH LLM sebagai dosen mata kuliah Hukum Organisasi Perusahaan. Dalam rangka memberikan legal opinion yang telah diminta, kami kelompok 12 akan menyampaikan analisis hukum komprehensif mengenai kasus yang melibatkan PT Nutrivita Induk Sehat dan Nutrijaya Nusantara. Legal opinion ini disusun berdasarkan penelaahan mendalam terhadap fakta-fakta hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurisprudensi terkait, dan doktrin hukum perusahaan yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pandangan hukum yang objektif dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan strategis dalam penanganan kasus ini. Baik, tim legal opinion kami yang terdiri dari saya sendiri, Febi Sarinata Simarmata, dan Grace Josephine, Jaira Fadia, dan Natalia Tarigan akan menyampaikan tentang fakta hukum, permasalahan hukum, dan analisis hukum dalam kasus ini. Maka saya persilakan kepada Natalia Tarigan menyampaikan fakta hukumnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Kita akan mulai dalam rangka memberikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap tanggung jawab hukum atas produk suplemen cair yang beredar di bawah merek Nutrijaya. Sebagai berikut kami paparkan fakta-fakta hukum yang kami temukan dan analisis. Yang pertama ada promosi dan pengenalan merek. Promosi produk Nutrijaya dilakukan melalui kanal resmi media sosial dan situs web milik perusahaan induk Nutrivita Group, bukan melalui entitas anak usaha. Bahkan dalam sejumlah iklan dan kampanye digital, Direktur Utama perusahaan induk sendiri yang memberikan testimoni dan secara eksplisit menyebut dirinya sebagai pimpinan Nutrivita Group. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek dibangun langsung oleh holding, bukan anak usaha. Dan yang kedua, kepemilikan merek dan kemasan produk. Seluruh kemasan produk dan merek dagang yang digunakan terdaftar atas nama perusahaan induk. Tidak ada diferensiasi visual antara produk yang diproduksi oleh PT Nutrijaya Nusantara dengan anak usaha lainnya. Bahkan, pengemasan produk antar unit usaha identik. Tidak mengaburkan identitas produsen di mata konsumen dan memperkuat indikasi bahwa perusahaan induk menyatukan citra merek secara terpusat. Yang ketiga, struktur operasional dan manajerial. Kami menemukan bahwa struktur pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan sistem klien garansi konsumen seluruhnya dikelola oleh perusahaan induk. Bahkan, call center yang dihubungi konsumen adalah milik perusahaan induk, bukan anak usaha. Selain itu, pengembangan produk dilakukan di fasilitas litbang milik holding dan divisi regulatory perusahaan induk yang mengurus izin edar serta uji klinis. Yang keempat, penyesatan konsumen dan identitas produsen. Dalam berbagai materi promosi, termasuk testimoni dari dokter dan influencer, tidak disebutkan nama perusahaan spesifik yang memproduksi, hanya disebut Nutrivita secara umum. Hal ini berpotensi menyesatkan konsumen karena tidak memberikan kejelasan soal tanggung jawab hukum. Dan yang kelima, kebijakan internal dan arahan strategis holding. Dalam sebuah notula rapat, manajemen grup yang bocor ke publik, CEO Nutrivita Group menyatakan semua merek kami harus terintegrasi secara visual dan siapa produsen hukumnya. Pernyataan ini mencerminkan strategi sentralisasi identitas dan tanggung jawab yang semakin menguatkan peran holding sebagai penanggung jawab utama produk di mata hukum. Selain itu, dokumen internal seperti manual grup, piagam kepatuhan produk, dan kebijakan CSR secara eksplisit mengatur bahwa tanggung jawab merek, kepatuhan produk, dan transparansi kepada konsumen berada di bawah kendali perusahaan induk. Selanjutnya, permasalahan hukum akan disampaikan oleh rekan saya, Zahira Fadia. Setelah kami mengkaji dan menyampaikan sejumlah fakta hukum yang relevan, maka dapat kami simpulkan beberapa permasalahan hukum utama yang timbul dalam kasus ini. Permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar dalam menilai potensi tanggung jawab hukum dari perusahaan induk terhadap produk yang secara formal dipasarkan oleh entitas anak usaha. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap kerugian konsumen yang disebabkan oleh produk anak perusahaan dalam konteks penggunaan merek dan identitas grup yang terintegrasi. Permasalahannya adalah, apakah dalam kondisi demikian, holding company dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas kerugian konsumen, meskipun secara legal entitas anak yang memproduksi. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip single economic unit dan reasonable consumer expectation dalam menentukan tanggung jawab korporasi induk terhadap aktivitas anak perusahaan. Dengan fakta tersebut, kami mempertanyakan apakah dapat diterapkan prinsip single economic unit
bahwa secara fungsional anak usaha dan induk itu merupakan bagian dari satu kesatuan ekonomi. Selain itu, kami juga mempertanyakan sejauh mana ekspektasi wajar konsumen atau reasonable consumer expectation menjadi dasar tanggung jawab induk. Sebab konsumen secara logis menganggap Nutrivita Group itu sebagai pihak yang menjual, menjamin, dan bertanggung jawab atas produk. Yang ketiga, apakah instrumen tata kelola internal dalam suatu grup perusahaan itu dapat dijadikan dasar hukum oleh konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban induk atau grup secara keseluruhan. Apakah kebijakan dan tata kelola internal ini dapat dikonstruksikan sebagai komitmen hukum yang dapat dituntut oleh konsumen? Untuk menjawab permasalahan hukum yang saya sampaikan sebelumnya, pastinya diperlukan analisis kasus yang akan dibahas oleh rekan saya Grace selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Zahira. Lalu di sini saya akan menjelaskan analisis hukum yang berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, dari analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa akan menyinggung person the corporate veil, lalu ada single economic unit. Nah, lalu sebelum masuk ke doktrin masing-masing, saya akan menjelaskan yang pertama tentang doktrin person the corporate veil itu sendiri dalam UU Perseroan terbatas. Nah, dalam hukum perseroan di Indonesia, pada prinsip dasarnya bahwa doktrin ini merupakan pemegang saham itu tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau perbuatan dari si perusahaan yang telah dijelaskan dalam pasal 3 UU nomor 40 tahun 2007. Namun dalam doktrin ini ada beberapa pengecualian penting. Yang pertama itu perseroan dibentuk tapi tidak memenuhi syarat badan hukum. Yang kedua, apabila pemegang saham itu menyalahgunakan perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Lalu yang ketiga, pemegang saham itu terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilibatkan si perusahaan itu sendiri. Yang keempat, menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi sampai merugikan si perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, dalam praktiknya, perusahaan induk itu dianggap bertanggung jawab jika ternyata perusahaan induk ini mengatur seluruh keputusan operasional anak usaha, lalu dia mengendalikan keuangan, pemasaran, distribusi, dan bahkan legalitas produk. Dan yang terakhir, anak perusahaan itu tidak benar-benar mandiri, tapi hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan atau boneka dari perusahaan induk tersebut. Nah, jika hal itu terbukti, maka pengadilan itu bisa menerapkan doktrin dari si person the corporate veil ini dan menyatakan bahwa perusahaan induk itu ikut bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan anak usaha. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan tentang person the corporate veil, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana doktrin ini bisa berhubungan dengan kasus PT Nutrivita. Nah, yang pertama, terlihat bahwa perusahaan induk ini telah melakukan pengendalian yang berlebihan terhadap anak usahanya. Hampir seluruh aktivitas utama, mulai dari struktur organisasi, distribusi, pelayanan konsumen, hingga produksi dan pengembangan produk itu dikendalikan langsung oleh perusahaan induk. Bahkan, suplemen cair yang dijual diproduksi di fasilitas litbang milik perusahaan induk dan pengurusan uji klinis serta izin edar itu ditangani oleh Divisi Regulatory Group dan bukan PT Nutrijaya Nusantara itu sendiri sebagai perusahaan produksinya. Dan fakta ini sejalan dengan pasal 3 ayat 2 yang telah saya singgung sebelumnya, huruf C, dan UPT yang memungkinkan pemegang saham itu dimintai pertanggungjawaban jika terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Yang kedua, dapat kita lihat dalam aspek kepemilikan kekayaan intelektual juga memperkuat dominasi perusahaan grup, di mana seperti yang telah akan saya jelaskan sebelumnya di fakta hukum, bahwa semua merek dan kemasan itu terdaftar atas nama perusahaan induk dan bukan perusahaan yang memproduksi suplemen cair ini. Dapat kita lihat juga dalam manual grup pasal 4.1 sebagai buktinya, menunjukkan bahwa perusahaan induk ini secara langsung menguasai identitas dagang produk dan berpotensi memanfaatkan keberadaan anak perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, integrasi operasional dan komunikasi publik itu memperjelas bahwa anak usaha hanya menjadi perpanjangan strategi korporat pusat. Dalam manual grup, pasal 3.1 dan pasal 3.3 itu bahkan mengatur penyampaian pesan merek dan komunikasi eksternal dalam satu narasi tunggal yang sepenuhnya dikelola oleh holding. Dan ini menggambarkan bahwa anak perusahaan itu tidak memiliki kemandirian identitas di mata publik, melainkan
hanya bertindak sebagai alter ego dari perusahaan induk. Dan yang terakhir, dari dokumen internal group itu memperkuat dugaan tanggung jawab langsung induk dari si perusahaan ini. Dalam piagam kepatuhan produk pasal 4.1 dan pasal 4.3 itu secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh produk bermerek Nutrivita itu telah menjadi tanggung jawab perusahaan induk, termasuk yang dikelola oleh perusahaan. Yang ini menjadi pengakuan tertulis bahwa holding itu secara sadar mengambil alih tanggung jawab hukum atas produk anak usaha dan menjadi bukti kuat untuk menyingkap tabir pemisah antara keduanya. Nah, dari keseluruhan faktor tersebut terlihat bahwa hubungan antara PT Nutrivita dengan PT Nutrijaya Nusantara itu bukanlah hubungan biasa antara induk dan anak usaha, melainkan telah menjadi hubungan yang menempatkan anak perusahaan itu sebagai alat operasional seluruhnya dari perusahaan induk tersebut. Maka secara hukum, perusahaan induk ini berpotensi untuk dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen atas kerugian yang timbul dari produk yang dikelola melalui anak usahanya. Nah, selanjutnya juga kita akan melihat dari persepsi konsumen yang wajar atau reasonable consumer expectation. Nah, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, doktrin ini menjadi penting untuk melihat bagaimana persepsi konsumen terbentuk atas suatu produk. Dalam kasus Nutrivita Group, konsumen secara wajar itu dapat menyimpulkan bahwa seluruh produk dari berbagai anak usaha dari satu industri yang sama, yaitu Nutrivita Group sebagai satu kesatuan korporasi. Hal ini dibuat oleh beberapa faktor. Yang pertama, pihak direksi itu dari perusahaan induk itu secara terbuka memberikan testimoni dan tampilan sebagai pemilik Nutrivita Group tanpa membedakan antara entitas hukum anak perusahaan. Yang kedua, yang telah beberapa kali disinggung sebelumnya, sistem yang identitas dimiliki oleh si anak usaha ini, mulai dari logo, desain kemasan, itu semuanya dikelola oleh holding company. Dan yang ketiga, tidak ada perbedaan visual atau informasi dari kemasan antara PT Nutrijaya dan produk dari anak usaha lainnya, sehingga publik itu tidak memiliki cara yang jelas untuk membedakan kedua produk antara perusahaan induk dengan perusahaan asalnya. Nah, namun sebenarnya hal ini itu secara langsung tidak benar. Ini diatur dalam pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu konsumen itu berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan produsen barang. Ketika identitas perusahaan itu disamarkan atau bahkan dihapus dari komunikasi produk, maka tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada anak usaha. Dan dalam konteks ini, perusahaan induk ini secara logis dan hukum patut dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang keempat itu kita akan analisis dalam doktrin single economic unit. Nah, doktrin ini sendiri itu didefinisikan di mana suatu grup perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi yang utuh ketika melihat aspek tanggung jawab hukum. Yang dalam kasus ini, perusahaan Nutrivita Group itu terdapat bukti yang cukup kuat bahwa perusahaan ini beroperasi sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan sekedar kumpulan entitas hukum yang telah terpisah. Dapat dilihat dari pemasaran, distribusi, layanan konsumen yang semuanya terpusat dan dikendalikan oleh holding company. Nah, selain itu juga proses pengendalian produk dan pengurusan izin juga dilakukan secara terpusat. Sistem layanan pelanggan juga dikelola langsung oleh si perusahaan induk. Nah, meskipun doktrin single economic unit ini tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang PT, prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tanggung jawab perusahaan induk dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen yang mengacu pada UU Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip korporasi secara umum. Mungkin sekian untuk analisis hukum. Selanjutnya, untuk menyimpulkan analisis yang telah kami sampaikan akan dijelaskan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Grace telah menyampaikan analisisnya. Maka untuk menjawab dan menyimpulkan permasalahan hukum yang telah disampaikan sebelumnya, maka kami dari kelompok 12 menyimpulkan 3 poin. Poin pertama, dalam kasus ini, doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan karena PT Nutrivita Induk Sehat telah secara sistematis meniadakan batas-batas entitas hukum antara dirinya dan PT Nutrijaya Nusantara melalui
integrasi operasional, branding, dan komunikasi publik yang dapat menyesatkan konsumen mengenai identitas produsen yang sebenarnya. Yang kedua, PT Nutrivita Induk Sehat dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas kerugian konsumen berdasarkan prinsip single economic unit dan reasonable consumer expectation, di mana konsumen secara wajar mengharapkan bahwa mereka berurusan dengan Nutrivita Group sebagai satu kesatuan bisnis, bukan dengan anak perusahaan tertentu. Yang ketiga, dokumen internal perusahaan seperti manual grup dan piagam kepatuhan produk dapat digunakan sebagai bukti untuk memperkuat argumen bahwa holding company telah secara sadar dan sistematis menciptakan kesan kepada publik bahwa semua produk dengan merek Nutrivita berada di bawah tanggung jawabnya, terlepas dari entitas hukum yang secara formal memproduksi produk tersebut. Baik demikian legal opinion yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.